Oke, selamat malam semuanya, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi bersama saya Coach Tian yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dalam program yang memotivasi, menginspirasi, dan tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan Anda, yaitu program Ngobras, Ngobrol Santai for Indonesia. Ya, sebelumnya saya pengen sapa dulu nih, sahabat Ngobras yang selalu setia nih sama saya. Luar biasa Pak Aan. Halo Pak Aan. Pak Aan ini distributor kita dari Garut. Luar biasa penjualannya. Ya, duta pisang. Ya, halo Flavia. Halo Jangkung. Wah, lumayan banyak nih ya. Oke, luar biasa. Thank you udah bergabung. Saya pengen undangin dulu yang lain supaya lebih banyak lagi yang akan mendengarkan. Ya. Oke, siap. Sip. Oke. Sahabat Ngobras, Ngobras ini selalu disiarkan secara live dan nantinya juga akan di post ulang dan disiarkan ya di post ulangnya di Instagram maupun di Facebook dan di YouTube ya. Jadi dan juga kita akan iklankan ya. Nah, menariknya Duta Pisang ini Ngobras ini disponsori oleh Duta Pisang ya, keripik pisang kekinian paling enak karena rasa yang empuk, enak dan crunchy. Menariknya juga karyawan-karyawan dari Duta Pisang ini adalah sahabat difabel tunarungu dan juga 10% dari profitnya itu didonasikan kepada panti difabel, panti asuhan dan juga yang membutuhkan. Dan juga Ngobras ini disponsori oleh Joyce Design Grafik ya. Ini dia tumbler kerennya luar biasa ya. Sangat terjangkau. Jadi bisa dilaser seperti ini, keren banget ya. Nah, kami juga ingin menginformasikan bahwa di Ngobras ini kita akan melakukan flash sale Duta Pisang yang tadinya harganya 20.000 menjadi 15.000 dan menariknya sejabodetabek free ongkir ya. Jadi ini kesempatan Anda selama 30 menit ke depan sampai 45 menit ke depan. Jadi kalau Anda pengen order Duta Pisang ini cuma harganya 15.000. Satu pun kita pick up, satu pun kita antar ya, free ongkir ya. Oke, langsung saja nih. Luar biasa. Nah, sahabat Ngobras, sedia payung sebelum hujan. Yap, itu adalah pepatah yang sering kita dengar dari dulu ya, dari kita kecil ya, supaya ketika hujan ya kita nggak kena air hujan, supaya pada saat hujan ya kita nggak kebasahan lah ya. Maka dari itu sedia payung sebelum hujan. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita sudah di tengah jalan, tiba-tiba ada hujan, kita mungkin tidak mengendarai mobil ya, mungkin jalan kaki atau naik motor, naik sepeda ya. Di tengah jalan hujan tapi kita belum menyediakan payung kita. Ya, mungkin kita akan menepi, ya, kita akan menepi dan ini ketika kita menepi itu akan menghambat waktu kita. Yang pertama, menghambat waktu kita untuk sampai ke tujuan. Dan yang kedua, atau yang paling parah adalah basah kuyup. Kita tetap terajang aja dan kita basah kuyup sehingga membuat kita mungkin membuat kita itu tidak jadi sampai ke sebuah tujuan yang kita inginkan. Nah, sama dalam hidup ini, di situasi yang tidak menentu di mana kita membutuhkan sebuah perlindungan, payung, ya, untuk melindungi diri dan keluarga. Apa yang terjadi ketika kita tidak ada pelindung? Ya, bisa basah kuyup, kita bangkrut, kita mungkin mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, ya. Nah, apakah kita butuh protection in bad condition? Nah, kali ini spesial banget bintang tamu kita. Kenapa? Karena beliau merupakan seseorang yang menjadi praktisi di bidangnya. Penasaran? Langsung saja kita panggilkan narasumber kita dengan tema Protection in Bad Condition, yaitu Kak Gresly Vanita Riviani S, panjang namanya ya. Selaku co-founder dari PO One Network, beliau juga aktif memberikan seminar dan workshop mengenai business opportunity. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada malam hari ini. Oke. Wait. Oke. Nah, halo. Wah. Selamat malam. Wah. By the way, thank you loh udah mau hadir di Ngobras, Ngobrol Santai for Indonesia. Aku yang thank you nih Coach. Selalu diundang ya. Ke acara ngobrol santai ini ya. Yoi dong. Teman-teman, selamat malam, kenalin saya Grace. Mari kita ngobrol-ngobrol santai. Wah, ini orang sukses nih, sahabat Ngobras, orang sukses nih. Jangan sampai Duta Pisang dibeli nih sama dia. Udah sih. Udah ya. Udah. Oke, nah ini dia sahabat Ngobras, panggilnya saya Kak Grace aja lah ya.
Atau ada panggilan? Boleh. Nggak ada ya? Ya, jadi sahabat ngobras Grace ini juga kan. nggak apa-apa. Hah? Grace Ya kan? juga nggak apa-apa. Oh, jangan atuh. Biar saya kelihatan lebih muda. Iya. Oke, coach. Siap. Iya, iya, iya. Oke, ini dia sahabat ngobras Kak Grace Lee, Vanita Riviani S. Beliau merupakan co-founder dari PO1 Network. Seperti apa? Nanti kita akan tanya-tanya di dalam sebuah tema protection in bad condition. Apakah kita membutuhkan sebuah perlindungan di dalam situasi yang buruk? Ya. Oke, Kak Grace, apa kabar nih? Baik, coach. Bentar, aku mau selamatin dulu nih buat. Oh, boleh. Boleh. Congratulations banget nih. Aku juga tadi barusan diinfoin kalau misalnya Duta Pisang itu masuk di dalam Rising Star 8 ya. Benar nggak? Iya, betul. Jadi Duta Pisang ini diakui sebagai bisnis yang mengedepankan social enterprise ya, coach, di mana Duta Pisang itu bukan hanya berbisnis, tapi juga membantu banyak orang, terutama kaum difabel dan panti asuhan ya. Congrats ya, Duta Pisang. Thank you. Soalnya jarang banget nih bisnis yang bisa memberikan value kepada ini ya, masyarakat ya, khususnya membutuhkan ya, kayak sahabat difabel gitu tuh bener-bener memberikan value deh. Wah, thank you banget, thank you. Luar biasa ya. Nah, ini nanti kirimin nomor rekening ya, Kak. Siap. Ya, jadi benar banget. Jadi thank you banget. Jadi Duta Pisang itu kita baru saja lolos ke final inkubator bisnis dengan nama Rising. Rising itu Rich Impactful and Social Enterprise Incubation. Jadi kita tuh adalah melalui validasi, penilaian, kurasi di mana apakah benar-benar bisnis kita ini sesuai dengan yang kita gaungkan, berbisnis untuk bisa sosial lah ya, memberikan social impact, dan ternyata ya kita lolos. Puji Tuhan lolos sampai final dan kita akan diinkubasi selama 6 bulan. Luar biasa loh. Thank you. Iya. Oke, langsung saja nih. Kak Grace Lee, sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang di rumah aja ya, ngurus suami, ngurus anak, ya sambil ngurusin bisnis yang udah jalan gitu ya. Yang jelas sekarang lebih sering masuk ke dapur, masak gitu ya, yang tadinya jarang masuk ke dapur. Sekarang masak gitu. Nyari-nyari menu-menu baru berarti ya? Betul. Udah, saya sampai bosen makan di rumah terus. Karena iya, kadang-kadang makanya sekarang nih udah mulai keluar cari makan, tapi balik lagi. Nggak boleh lama-lama, bahaya. Ya. Nah, dengar-dengar Kak Grace hobinya nih suka triathlon, sama kayak narasumber kita yang di episode kedua ya, Koklin ya. Nah, kok bisa sih suka? Iya, ada orangnya ada nih. Kok bisa sih suka triathlon? Kan itu olahraga ekstrim. Jadi awal-awal tuh emang suka olahraga lari sama sepeda gitu ya. Ya. Padahal larinya juga nggak kenceng-kenceng banget sih. Jadi pertamanya tuh aku mulai join race lari itu dari tahun 2013 gitu. Jadi suka ikut event-event lari gitu. Kenapa suka lari? Ya sebenarnya lari itu gampang banget untuk dilakukan gitu loh. Sebenarnya butuhnya modalnya cuma sepatu gitu ya. Terus tinggal lari di lingkungan kompleks, jangan lupa untuk pemanasan dulu, stretching gitu ya, dan bisa dilakukan di mana aja, kapan aja gitu. Jadi sebenarnya gampang gitu, makanya tertarik untuk lari itu seperti itu gitu. Kalau sepeda sih mulainya tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2007-2008 tuh udah sering goes ya, naik sepeda bersama suami. Karena suami kan tergabung dalam komunitas tani goes tuh, jadi suka goes bareng-bareng gitu. Mereka juga suka ngadain charity goes gitulah. Jadi kalau tadi ditanya kenapa bisa ikut triathlon gitu ya, jadi mungkin di suatu sore tercetus ide. Panjang ini, pakai suatu sore panjang ini. Enggak sih, sebenarnya gini. Aku itu bisa ikut triathlon sebenarnya terinspirasi dari beberapa teman lah ya.
yang kayaknya kok ini olahraga menantang dan menarik sekali gitu kan. Sementara kita tahu bahwa triathlon itu kan menggabungkan 3 cabang olahraga sekaligus, berenang, sepeda, sama lari. Nah, terus waktunya juga panjang gitu, jadi diperlukan endurance atau daya tahan tubuh gitu lah ya yang kuat gitu loh. Nah itu buat aku tuh menarik dan menantang gitu. Wow. Karena ternyata setelah ikut gitu ya, triathlon ini ternyata banyak juga memberikan dampak ke kehidupan aku loh gitu. Oke. Dampak apa tuh? Dampak apa tuh? Mau dong, mau tahu. Namanya juga ngobras harus dikupas setuntas-tuntasnya. Jadi kalau lagi race gitu kan panjang tuh ya waktunya ya. Ya. Pas ceritanya misalnya udah badan tuh udah capek gitu ya, udah sakit gitu ya, pikiran-pikiran jelek tuh udah mulai muncul nih, negatif yang aduh gue pokoknya capek lah, rebahan aja, atau aduh udah gue stop aja deh, nggak usah lanjutin gitu kan, ngapain juga gitu kan ya. Itu timbul pikiran-pikiran yang mempengaruhi, yang akhirnya tuh kalau orang yang memang nggak bisa nge-switch pikirannya menjadi lebih positif gitu ya, dia pasti akan langsung stop gitu. Yang udah lah, nggak apa-apa lah, nggak finish juga nggak apa-apa lah gitu. Nah sementara kalau kita itu mikirnya kita mampu gitu ya, dan memang kita punya semangat yang pokoknya gue harus finish nih gitu. Ya mau kaki sakit kek, mau badan udah capek kek, yang penting pikirannya kita tuh udah di set gitu bahwa kita mau finish, ya pasti kita akan finish sebenarnya. Jadi itu sebenarnya pikiran itu yang membawa badan kita bergerak untuk mencapai garis finish gitu. Nah sebenarnya sama banget kalau mau dibilang kayak hidup kita ya. Hidup kita itu kan kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Nah kalau pas lagi di bawah, gimana sih kita bisa membawa diri kita tuh tetap semangat sampai kita berada di atas lagi gitu loh. Jadi itu yang aku pelajarin dari si triathlon ini, Coach, gitu. Luar biasa ya, bagaimana mempertahankan positive mind ya, positive thinking ya. Betul. Wah luar biasa. Nah jadi hobinya kita udah tahu nih, hobi yang sangat ekstrim tapi bisa mendapatkan value lah dari hobi tersebut, jadi sangat luar biasa. Nah Kak Grace, by the way kan saya tadi sebutin bahwa Kak Grace ini sebagai co-founder dari PO1 Network. Sebelum kita ke tema ya, PO1 Network itu apa sih? PO1 Network itu sebuah komunitas bisnis yang juga merupakan sebuah support system berbasis online dan offline yang membantu para partner bisnisnya itu mengembangkan bisnis jaringan distribusi produk keuangan. Nanti di sana tuh akan diajarkan untuk menggunakan tools promosi digital yang cukup canggih gitu loh. Nah, misinya Power of One sendiri itu sebenarnya mulia loh. Jadi apa tuh? itu adalah mewujudkan Indonesia yang sehat finansial melalui edukasi keuangan gitu, baik secara online maupun offline. Nah, kita sendiri itu bermitra sama salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang diawasi oleh OJK, namanya tuh Allianz. Oh, jadi PO1 Network itu kolaborasinya sama Allianz. Betul. Oke. Nah, kegiatannya biasanya ngapain aja sih? Kegiatannya, jadi kita membernya tuh kan udah banyak ya, udah 5.000 partner di seluruh Indonesia gitu kan. 5.000? Yes, 5.000. Kegiatannya balik lagi, kita tuh mau edukasi masyarakat Indonesia sehat finansial gitu loh. Jadi di dalam komunitasnya, komunitas bisnis ini, kita tuh udah punya mentor, udah punya tools yang mendukung gitu ya untuk mengembangkan bisnis jaringan distribusi produk keuangan ya bersama Allianz tadi. Jadi kalau sahabat ngobras ada yang sakit di kantong ya, datengin nih PO1 Network, datengin ya supaya sehat kembali. Mantap. Ya oke, sebelum kita lanjut sahabat ngobras, kita mau ngajak supaya sahabat ngobras bisa join partisipasi, memberikan komen, memberikan pertanyaan ya seputar tema kita pada malam hari ini, yaitu protection in bad condition ya. Bagaimana kita memiliki sebuah perlindungan di dalam situasi yang buruk. Nah, saya ingin menginformasikan juga bahwa
Ngobras pada episode ini kita mengadakan flash sale duta pisang. Yang tadi harga 20.000 menjadi 15.000. Free ongkir, satu pun kita free ongkir sejabodetabek. Ya, luar biasa. Luar biasa. Tanya Koklin lah, secepat apa kita mengantar. Aduh. Oke. Ya. Cepat. Juga waktu itu udah order ya, cepat banget loh itu. Cepat banget. Malam order, pagi di pick up, besokannya nyampe. Oke. Nah, anggota tadi udah banyak dari P1 Network, 5.000 saya percaya berarti anggota-anggota ini dibantu lah ya secara finansialnya, maksudnya supaya memiliki finansial yang sehat ya, diedukasi lah ya, luar biasa. Nah, gimana tuh cara join ke komunitas P1 Network? Mungkin sahabat Ngobras juga pengen tahu nih, saya ternyata punya masalah di finansial nih, dan saya bingung nih mau ngatasinnya kayak gimana. Nah, mungkin dikasih tahu dulu gimana tuh cara join di komunitas P1 Network. Gampang sih, tinggal klik link aku aja di profile IG. Oh, gampang banget. Jadi sahabat Ngobras pengen join. Nah, kalau misalnya memang mau DM boleh gitu kan, tapi sebenarnya gampang, tinggal klik link di profile IG aku aja. Tinggal gitu. Klik link di profile IG saja sudah bisa dapat informasi untuk join sebagai komunitas di P1 Network. Wah, luar biasa. Nah, Kak Grace, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lebih dalam. Tema kita kan menarik nih, protection in bad condition. Gimana tuh maksudnya kalau menurut Kak Grace? Jadi ya seperti kayak sekarang kan lagi pandemi COVID-19 gini ya. Yes. Pastinya kalau disadari kalau orang-orang yang udah punya perlindungan atau proteksi itu sebenarnya pasti udah ngerasa aman gitu loh. Karena sebenarnya definisi dari asuransi sendiri itu adalah pengalihan risiko gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau udah punya asuransi baik jiwa maupun kesehatan itu pastinya akan merasa lebih tenang gitu. Karena jika risiko terjadi maka biaya pengobatan atau pemeriksaan itu ditanggung oleh perusahaan asuransi gitu. Kita nggak usah jadi asuransi buat diri kita sendiri kan sebenarnya gitu. Betul. Nah, sebenarnya balik lagi ya, akan sangat berat dan menyakitkan kalau kita jadi perusahaan asuransi buat diri kita sendiri loh. Benar nggak? Kenapa tuh? Ya iyalah, sebenarnya mendingan enakan dibayarin atau bayar keluar dari kantong sendiri. Wah, enakan dibayarin lah. Yang pokoknya yang paling yang gratis mah udah paling enak dah. Santero jagat. Ya, balik lagi, namanya resiko hidup itu sebenarnya ada 5. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan semua orang pasti menjadi tua kan. Yes. Nah, resiko-resiko yang tadi aku sebutin itu sebenarnya pertama kita tuh nggak kebal dari kelima resiko tersebut gitu ya. Oke. Dan kita nggak tahu tuh sebenarnya kita bisa kena kapan gitu, hari ini, 3 bulan, atau 1 tahun lagi. Kalau kena, kita juga nggak tahu nih kena kita duluan atau keluarga kita gitu kan. Kalau kena pasti butuh uang gitu loh, dan pasti butuh uangnya cukup besar gitu kan. Betul, setuju. Makanya kita sebenarnya butuh tuh ya, maksudnya perlindungan sebenarnya untuk rasa aman gitu, rasa aman dan nyaman gitu. Karena apapun ya, nggak mesti harus in bad condition, di kondisi apapun sebenarnya itu akan memberikan rasa aman kepada kita gitu. Peace of mind lah ya, ketenangan pikiran. Luar biasa, peace of mind, ketenangan pikiran dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga kita ketika berjalan ke masa depan itu nggak khawatir lagi. Oh, keluarga saya gimana nih nanti nih? Wah, mantap. Ya, nah lalu kalau seandainya ada orang yang nggak mau diprotek gimana tuh? Kan kadang-kadang juga ada orang, ngapain saya diprotek gitu? Saya juga menjalani hidup juga sehat-sehat aja, saya juga menjalani aktivitas juga biasa-biasa aja, nggak terlalu ekstrim gitu. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya orang tuh nggak mau ngambil proteksi atau perlindungan atau asuransi ya. Sebenarnya kita harus cari tahu juga sih kenapa mereka nggak mau gitu. Karena biasanya orang yang nggak mau ambil atau nggak punya proteksi itu sebenarnya mungkin karena mereka belum ngerti atau belum paham manfaatnya tuh apa gitu. Rasanya sih kalau mereka udah ngerti dan paham pasti mau diproteksi, karena ini kan sesuatu yang baik dan membantu di saat resiko terjadi. Nah, sebenarnya fungsinya kita itu adalah untuk mengedukasi yang memang belum paham ini gitu.
Jadi supaya paham pentingnya punya perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Sebenarnya itu sih. Jadi mungkin karena memang nggak paham. Nggak paham, jadi harus diberikan pemahaman supaya ngerti ya. Kalau ngerti kan bisa tahu nih apa yang akan dilakukan ya. Nah, jadi protection yang ada itu ini arahnya lebih ke arah kesehatan atau keuangan atau perlindungan seperti apa nih, Kak Grace? Dua-duanya penting sih, proteksi keuangan kita dan kesehatan pastinya. Kalau proteksi keuangan tuh misalnya gini ya, kayak sekarang ini kan pandemi COVID-19 kan banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau PHK. Betul. Gitu ya, atau sakit gitu ya. Nah, aku kasih contoh gini nih, kalau kehilangan pekerjaan atau PHK sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol gitu ya. Mungkin kalau kehilangan pekerjaan kita bisa cari kerja lagi. Kalau misalnya misalnya bisnis lagi drop atau misalnya bangkrut gitu, mungkin kita bisa mulai usaha lagi walaupun perlu modal gitu kan. Betul. Tapi ada resiko-resiko yang memang kita nggak bisa kontrol nih gitu. Misalnya orang sakit kritis gitu ya, misalnya kena kanker gitu, itu udah pasti nggak produktif gitu. Sementara yang kita mesti sadari itu adalah biaya hidup itu nggak bisa direm. Naik kan? Terus, nggak bisa. Jalan terus, iya. Saya makan masih 5 kali sehari. Banyak banget. Banyak. Tapi badan kurus aja kan? Kan basket. Oh, oke. Nah, jadi yang tadi biaya hidup nggak bisa direm itu misalnya apa sih contohnya? Misalnya biaya listrik, gitu ya, kebutuhan pokok, makan, cicilan, uang sekolah anak, transport, dan biaya-biaya lainnya itu memang nggak bisa di stop gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai kena penyakit kritis gitu, kita tuh udah pasti produktivitasnya menurun. Sementara biaya hidup tuh tetap jalan terus. Nah itu sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol gitu loh. Betul. Nah inilah sebenarnya fungsinya punya perlindungan gitu. Tapi kebanyakan orang nih, apalagi ya mungkin sekarang sih udah lebih teredukasi lah ya, udah insurance minded lah. Tapi kita nggak menutup kemungkinan juga nggak menutup mata juga, banyak orang juga yang masih antipati dengan insurance, dengan sebuah protection. Mereka pikir ini buang duit, ini nggak akan terpakai juga, ini menyumpahin saya buat sakit. Nah itu gimana tuh mengedukasi orang-orang nih yang punya pemahaman dan pemikiran yang seperti ini. Padahal kan kalau tadi Kak Grace bilang, ternyata protection itu ya penting juga gitu. Bukan penting juga, sangat penting juga. Kalau misalnya tadi yang aku bilang ya, orang nggak punya itu karena memang nggak paham gitu. Kalau paham, sebenarnya pasti mereka sadar dan pasti mereka mau kok untuk punya perlindungan. Kalau sampai masih mikir bahwa ini nggak berguna, kita mikirnya gini aja. Sebenarnya itu kan kantong kita itu kan kantong uang ya yang kita miliki itu sebenarnya harus dibagi pos-posnya gitu kan ya. Betul. Kalau merasa bahwa asuransi ini nggak ada gunanya, gue bayar buat sesuatu yang memang kurang berguna gitu ya. Balik lagi tadi kita mesti tanya sama diri kita sendiri, sebenarnya kita kebal nggak dari resiko yang tadi itu loh. Yang 5 itu tuh. Semua orang, yang 5 itu. Betul. Karena kan semua orang pasti ujungnya juga pindah dunia, coach. Even misalnya misalnya kita punya, kita tadi bilang nggak bakalan sakit lah gue gitu. Tapi suatu saat orang tuh pasti pindah dunia dan itu pasti bisa dilegasiin atau diwariskan ke anak-anak kita gitu loh, ke keluarga kita. Itu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dibilang gue nggak mungkin sakit lah, gue buang-buang duit. Rasanya mungkin perlu bertanya lagi sama diri sendiri apakah memang benar-benar kayak Superman gitu ya, nggak bakalan kena risiko yang seperti itu gitu. Nah kalau memangnya iya ya udah, berarti kan kita juga nggak bisa, maksudnya edukasi kita ya udah, pokoknya kita sudah melakukan edukasi, tapi kalau misalnya memang pikirannya kepengen nggak punya ya berarti resiko tanggung sendiri gitu kan. Iya benar ya. Jadi resiko tanggung sendiri tuh sahabat Ngobras ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu semua sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Thank you banget sudah join, sudah gabung di tema Ngobras episode kali ini, yaitu protection in bad condition. Bagaimana kita harus memiliki sebuah perlindungan di dalam situasi yang buruk, dan bahkan bukan hanya situasi yang buruk aja, di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari.
Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa Ngobras ini disupport oleh Duta Pisang, keripik pisang kekinian yang enak, empuk, dan crunchy tentunya. Menariknya kita sekarang lagi ada flash sale ya. Flash sale, jadi cuma sampai kita ini selesai aja sampai jam 9. Setelah selesai jam 9, ya flash sale kita tutup lagi ya. Dari harga 20.000 menjadi 15.000. Menariknya 10% dari yang kita dapatkan itu kita akan donasikan ke panti difabel, panti asuhan, dan juga yang membutuhkan. Dan apakah benar kita mendonasikannya, kita sudah lolos sebuah incubation bisnis di mana itu mengarahnya lebih ke arah social enterprise. Jadi kita sudah kurasi, sudah lolos sampai ke tahap final. Jadi sudah teruji ya. Wah, menarik. Nah, oke. Kalau tadi bicara protection yang Kak Grace bilang adalah bukan hanya dari kesehatan aja, tapi keuangan juga. Berarti kalau keuangan ini diproteknya masa pensiunnya atau income-nya atau gimana nih? Kan mungkin banyak orang juga yang belum tahu. Atau nanti yang bakal ngedengerin kan, oh jadi tahu nih, oh ternyata saya ketika di protection income-nya atau masa pensiunnya, oh saya jadi tahu nih seperti apa. Jadi balik lagi tadi, kalau orang punya dasar keuangan yang baik atau basic financial planning yang baik, itu bagus ya, karena kan kita bisa ngatur keuangan dengan baik otomatis. Betul. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya gini dulu nih. Ya. Apa yang mau diatur kalau duitnya nggak ada? Nah, itu dia. Gimana tuh? Nah, makanya teman-teman nanti boleh nih kalau mau iseng-iseng cek di link di bio aku tuh ya. Di situ ada yang namanya PO1 Affiliate Partnership Program. Di sana itu udah ada toolsnya, udah ada mentor-mentor yang berpengalaman untuk ngajarin kita gimana sih caranya terjun di industri ini gitu ya. Karena di sana pun juga ada kelas-kelas online. Jadi ada free video yang bisa ditonton. Lalu ada kelas yang namanya Income Mastery Academy. Di sana teman-teman tuh bisa belajar financial planning atau edukasi keuangan ya. Bagaimana sih cara ngitung dana darurat, bagaimana cara ngitung dana pendidikan anak atau dana pensiun. Dan kalau udah mulai bisa ngitung, pasti akan shock dengan angkanya, jumlahnya. Karena benar-benar memang harus dipersiapkan gitu loh. Kalau enggak bakalan shock deh, bener-bener gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau pengen diproteksi keuangannya, harus punya keuangan yang sehat juga gitu. Maksudnya harus ada uangnya juga. Gimana diproteksi kalau nggak ada, bagaimana diproteksi uangnya kalau uangnya memang nggak ada. Nah, kalau misalnya memang nggak ada, nah ada sebuah program affiliate bersama PO1 Network. Jadi sahabat Ngobras bisa kunjungi profil dari Instagram Kak Grace Lee ya. Instagramnya di Grace Lee ya. Seli ya? Selini kan? Iya. Ya, jadi bisa lihat gimana caranya, langsung saja kunjungi profilnya ya. Jadi supaya yang tadinya uang yang nggak ada, ya jadi ada, supaya uangnya ini bisa diproteksi juga ya. Cakep ya. Nah, di situasi corona ini yang dimana kita bilang ini adalah sebuah bad condition di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam hidup kita tapi di seluruh dunia ini merupakan bad condition. Nah, ini apakah terjadi growth atau malah orang malas untuk diprotek gitu? Soal growth sih kalau dibandingkan tahun lalu sih pasti sedikit ada penurunan ya Coach ya, karena kan kayaknya bukan di bisnis ini aja ya, tapi di bisnis lain juga gitu. Ya walaupun pasti pandemi COVID-19 seperti ini tuh aktivitas kita kan pasti berubah gitu ya, tapi so far sih sampai hari ini sih masih tetap ada transaksi dan orang join bisnisnya gitu loh. Dan kalau dibilang dibanding dengan bisnis lain pada umumnya sih, bisnis kita lebih baik sih kondisinya. Wow. Gitu. Karena gini. Gimana tuh? Karena gini ya, justru di saat seperti sekarang ini, orang tuh banyak berpikir untuk melihat manfaat asuransinya. Karena orang tuh takut sakit gitu ya. Kalau kena COVID aja biayanya berapa gitu. Karena kemarin ada... aku dengar dari teman aku yang kliennya itu kena COVID dan dirawat 19 hari gitu ya di rumah sakit. Biayanya sekitar 60 sampai 70 juta loh gitu.
Lumayan ya? Lumayan ya. Heeh. Lumayan. Nah, apalagi kalau misalnya itu baru Buat COVID ya. buat buat beli keripik mah penuh lah tuh satu mobil. Satu kontainer. Bener ya Coach? Satu kontainer. Enggak dong. Ya enggak. 5.000 packs lah, 5.000 packs. Wah, 5.000 bisa buka packs. toko. Buka toko langsung. Bisa buka distributor juga nih ya. Betul. Itu kalau kena COVID doang tuh. Belum kalau misalnya kena sakit kritis kayak kanker gitu, bisa nguras kantong bener. Nah, ya kan bener kan? Kalau misalnya kena kanker kayak gitu tuh nguras kantong banget loh. Banget. Terus juga gini ya, aku mau sharing sedikit. Mungkin ada yang mikir gitu ya, tapi kan kalau misalnya kena COVID ya sekarang kan di cover pemerintah nih, gitu kan? Banyak tuh yang berpikiran kayak gitu. Ya pasti ya, maksudnya banyak gue kan di cover pemerintah ini gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita punya proteksi sendiri, sebenarnya kita tuh punya banyak pilihan untuk mendapatkan perawatan lebih baik gitu ya, terus bisa milih dirawat di mana, dengan dokter siapa gitu ya. Yang pasti tuh kalau kita punya banyak pilihan seperti itu akan lebih nyaman buat kita atau buat nyaman buat yang sakit gitu loh. Setuju. Gitu. Oke. Jadi kalau punya mah, jadi kita punya banyak pilihan lah. Mau ditaruh di mana? Jika kondisi buruk itu terjadi, ya. Betul. Jika kondisi buruk itu. Nah, kan mungkin juga sahabat ngobras banyak yang belum tahu nih. Kan kita bayar tuh insurance, diprotek diri kita. Nah, kalau nggak dipakai-pakai gimana tuh? Biar saya bongkar lah sejelas-jelasnya. Biar sejelas-jelasnya. Balik lagi sih aku akan nanya gitu. Jaminan pasti nggak kena yang 5 tadi nggak? Bisa yakin nggak bahwa nggak kena yang 5 tadi? Bukan Tuhan kita. Nah, kalau misalnya nggak yakin, terus kenapa mesti pikir bahwa nggak mungkin kena gitu loh? Karena kan gini. Menarik. Dari 5 resiko yang tadi, yang pasti apa, Coach? Yang pasti tua dan mati. Nah, udah pasti kan? Jadi udah pasti berguna nggak tuh? Udah pasti berguna. Yang penting kita mau milih matinya jangan sakit banget gitu ya. Tapi nggak bisa kalau boleh matinya itu jangan karena sakit banget gitu, sakit yang kritis atau apa. Kalau boleh pilih, makanya harus olahraga juga. Iya betul. Tapi balik lagi, survei WHO ya 70% orang itu sebelum meninggal pasti menderita sakit kritis dulu loh. Kebanyakan, ya benar. Jadi even kita memang olahraga gitu ya, itu nggak ada jaminan karena gini loh. Setuju. Orang itu kan misalnya bayi nih baru lahir atau udah dikandung mamahnya gitu, itu jantung udah berdetak kan ya, duk sampai sekarang nih umur kita sekarang itu terus aja, nggak mungkin loh nggak ada satu badan yang nggak aus gitu loh, pasti ada aja gitu. Ada. Walaupun mungkin kita menjaga kesehatan kita gitu ya, itu udah pasti lah ya. Ada yang aus, udah gitu kita kan menghirup udara yang sama nih, mungkin aja ada polusi gitu kan. Betul. Terus juga, virus, nah ya kan kayak sekarang belum air gitu kan, yang mungkin kita menjaga-jaganya badan kita tuh kita nggak bisa kontrol resiko-resiko yang tadi, bisa aja kena gitu. Oh benar luar biasa ya. Nggak ada yang bisa, kita juga nggak bisa jamin, tapi 5 hal itu juga kemungkinan besar juga mungkin aja kita bisa lewatin itu. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ketika kita menghadapi 5 hal yang tadi disebutkan itu, yaitu yang pertama apa tadi? Pertama tadi apa ya? Yang tadi ya, maksudnya pokoknya in bad condition atau kondisi nggak bad atau kondisi bagus nggak bagus tuh tetap kita harus punya ini ya, punya perlindungan gitu loh buat masa-masa sekarang. Mendingan kita nge-review apa yang kita udah punya. Terus yang kedua, kalau misalnya belum punya, mungkin udah mulai mencari tahu atau mencari informasi lah, gimana sih manfaatnya itu seperti apa sih gitu. Gimana sih kalau misalnya ya pokoknya apa yang kita butuhin itu yang sebenarnya kita cari informasinya gitu, pahami gitu loh. Kenapa sih ini penting gitu.
Nah, nggak kerasa kita sudah 40 menit, luar biasa ngobrol mengenai hal ini. Ya, kalau kita kupas tuntas, satu buku, 1 tahun juga nggak kelar ya. Nah, Kak Grace, sebelum kita akhirin, jika ingin mendapatkan manfaat tersebut nih, yang tadi dibilang tentang manfaat kesehatan, manfaat keuangannya, finansialnya, atau mungkin yang tadi yang nggak ada uang pengen sekali mendapatkan sebuah opportunity gitu kan, mungkin ada banyak yang juga di PHK terus pengen banget nih memiliki opportunity untuk bisa merubah kehidupan. Nah, itu harus menghubungi siapa? Hubungi saya lah via DM, klik Wah. link di IG. Boleh kalau Hubungi mau Kak Grace. tanya-tanya. Ya, tanya bisa langsung kontak di Instagramnya, lihat di DM ataupun di profilnya langsung klik aja. Langsung nanti Iya. akan diberikan informasi sebanyak-banyaknya sampai Anda mengerti tentang manfaat sebuah proteksi ya. Oke, nah Kak Grace sebelum kita akhirin ada pesan-pesan kan ya buat sahabat Ngobras dimanapun berada? Sahabat Ngobras stay healthy ya. Habis itu kan kita sekarang di rumah aja. Ya. Sorry. Ah, Jadi di rumah aja sampai waktu yang ditentukan. Tetap produktif walaupun di rumah aja. Tetap semangat, tetap kreatif mencari peluang ya. Mungkin di saat-saat ini juga udah mulai bisa untuk mempersiapkan fondasi keuangan yang lebih baik gitu ya. ya. Karena nggak ada kata terlambat gitu kalau mau usaha gitu. Jangan lupa juga untuk nge-review proteksinya buat yang udah ada dan yang belum ada tadi mulai mencari info supaya paham pentingnya punya proteksi bagi diri sendiri dan keluarga. Itu aja sih. Wow. Luar biasa ya pesannya, bersiap diri menghadapi segala situasi tertentu. Kalau misalnya belum punya, bisa diedukasi oleh P1 Network, Kak Grace ya. Atau yang sudah punya bisa direview kembali ya, supaya bisa tahu nih manfaat-manfaat yang diambil seperti apa. Temukan partner yang tepat, temukan orang-orang yang bisa bersedia membantu Anda dalam keadaan apapun. Nah, bersama P1 Network yang berbisnis dengan Allianz bisa membantu Anda untuk mewujudkan itu semua ya. Oke Kak Grace, thank you banget buat waktu dan kesempatannya di ngobrol bincang di Ngobras ya. Sebelum kita selesaikan saya pengen bacakan the one big thing Ngobras pada malam hari ini. Hidup itu indah jika kita bisa menikmatinya. Tapi terkadang keadaan yang tak terduga mencoba datang untuk merebutnya. Merintih, tertatih, bahkan sampai pertaruhan hidup dan mati. Akankah kita menyerah begitu saja tanpa ada yang bisa kita lakukan? Belajarlah melihat di sekeliling kita. Ada banyak orang yang memiliki hati dan cinta untuk memberikan sebuah tindakan nyata, yaitu perlindungan demi masa depan kita dan buah hati tercinta. Yeay! Thank you sekali lagi Kak Grace buat waktu dan kesempatannya, dan juga buat sahabat Ngobras. Thank you banget sudah join, sudah nonton kita sampai akhir. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda pengen mendapatkan flash sale, bisa langsung DM ke Duta Pisang atau DM ke saya ya. Langsung mendapatkan flash sale dari 20.000 menjadi 15.000 dan juga free ongkir sejabodetabek. Sekali lagi thank you Kak Grace atas waktu dan kesempatannya. Saya Kostian. Aku Grace. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di Ngobras episode ke-14. See you. Bye.